Kita tentu akan membahas serba-serbi gitu ya, pernak-pernik jelang dalam tanda kutip debat pamungkas Pilkada Jakarta ini dan juga jelang coblosan di tanggal 27 November 2024 mendatang. Di studio SCTV sudah hadir Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Mbak Rustika Herlambang. Mbak Tika, apa kabar, Mbak? Baik, selamat sore. Selamat sore. Lama juga kelihatannya nggak datang ke sini ya. Tapi nanti tetap semangat sampai jam 12 malam. 12 malam. Ya, kita siap selalu. Kita siap selalu ya. Oke, dan di saluran Zoom juga sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Mas Agung, apa kabar Mas Agung? Halo, Mas Agung. Halo, kabar baik Mas Reno, Mbak Tika. Oke, saya bisa mendengar suara Mas Agung, tapi mungkin teman-teman bisa membantu juga audio di floor supaya Mbak Tika bisa mendengar suara merdu dari Mas Agung Baskoro ini ya. Kita nanti akan bersama-sama tunggu analisis-analisis dari Mas Agung. Tapi mungkin saya ke Mbak Tika dulu deh. Mbak Tika, jelang debat pamungkas dan 10 hari jelang coblosan Pilkada Jakarta dan juga daerah lainnya, tapi kita spesifik di Jakarta ya. Apa kira-kira isu-isu yang mencuat begitu ya? Mungkin ada Mas Anies begitu yang mungkin juga menjadi salah satu substansi yang jadi perbincangan. Ya, jadi dalam menjelang debat ketiga itu adalah masa-masa panas di lapangan maupun di media sosial. Jadi pasca debat kedua sampai hari ini itu terlihat betapa yang namanya dinamika di media sosial itu berlangsung dengan sangat ketat, terutama memang antara pasangan Pramono Rano dan juga Ridwan Kamil Susono gitu. Jadi kita bisa melihat betapa riuh rendahnya di media sosial dan itu betul-betul situasinya sangat naik turun gitu. Nah, ada beberapa poin yang penting terkait dengan jelang debat 3. Yang pertama adalah bagaimana yang namanya key opinion leaders itu betul-betul sangat digunakan oleh para paslon untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas mereka di mata netizen. Kedua, itu semua paslon ya? Itu terutama memang paslon nomor 1 dan 3 ya? Iya, betul sekali gitu. Terus yang kedua, dalam pekan-pekan ini kita juga di-drive oleh isu terkait dengan hasil survei yang menempatkan pasangan nomor 3 menjadi salah satu yang leading gitu. Dan situasi ini telah membalik dari isu yang sebelumnya dia berada di posisi kedua, bahkan sebelumnya lagi posisinya sangat tidak diperhitungkan bahkan gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, Anies Baswedan itu masih menjadi pusat tarik-menarik terutama memang antara dua kubu tersebut gitu. Antara nomor 1 dan nomor 3. Walaupun di nomor 2 selalu mengatakan bahwa beberapa programnya dia masih melanjutkan daripada program Anies Baswedan tersebut gitu. Kemudian kita juga melihat perang program itu semakin kencang sekali di masyarakat gitu. Mereka banyak sekali memberikan isu-isu yang sifatnya populis yang sangat dekat sama masyarakat gitu. Contoh misalkan? Contoh misalnya gym. Wah, itu juga isu yang mendapatkan isu kontroversial yang yang mau bangun gym di pinggir jalan itu ya. Seperti itu. Terus mempersiapkan untuk lowongan kerja gitu ya. Itu sampai 1 juta lowongan kerja gitu. Kemudian juga pendekatan kepada Gen Z itu adalah beberapa hal yang dia sangat populis, juga termasuk double bansos. Nah, itu adalah beberapa isu yang dia cukup populer di masyarakat gitu ya. Selain itu juga tentu saja terkait sama isu pandemi yang ada panitianya gitu. Itu adalah beberapa hal yang sangat menarik atensi netizen gitu. Nah, kemudian juga terkait sama rebutan suara Gen Z. Gen Z adalah salah satu figur yang paling disukai atau paling menjadi target para paslon. Kenapa? Karena suara mereka ini adalah suara yang sangat dekat dengan media sosial dan mereka itu punya karakter tertentu terkait sama pemimpinnya gitu. Oleh karena itu kita melihat bahwa para paslon itu berusaha untuk mendekati Gen Z dengan berbagai cara. Bahkan misalnya gitu, kalau Pramono dia berusaha untuk masuk Gen Z karena kan dia merasa dia itu kakeknya Gen Z, tapi dia sekarang mau main TikTok gitu. Dia masuk ke Mobile Legend dan ternyata Mobile Legend itu membuat atensi netizen itu cukup kuat kepada dia gitu. Tapi anaknya Mas Pram juga bisa dalam tanda kutip dipakai begitu ya untuk dalam masa kampanye ini oleh Mas Pram. Ya, betul sekali gitu. Itu beberapa hal yang terkait sama Gen Z gitu. Sementara RK selalu unggul di Gen Z sama milenial karena dia mengaku bahwa dia tahu keinginan anak muda itu apa gitu. Nah, kemudian juga
dia juga ingin mendirikan pusat inovasi seperti itu. Kemudian dia membuat hunian lah untuk Gen Z gitu. Itu adalah beberapa hal. Sementara bagi Dharmakun, dia mengatakan bahwa internet gratis itu pasti sesuatu yang menyenangkan untuk Gen Z gitu.